Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Broyon Education. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes kemampuan numerik. Tes kemampuan numerik adalah tes yang terdiri dari aritmatika sosial, matematika aljabar, barisan dan deret. Tes ini berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menghitung ataupun kemampuan logis matematisnya. Nah, untuk kesempatan yang kali ini saya akan membahas tentang tes psikotes barisan dan deret. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh soal beberapa tes deret atau barisan dan deret. Nah, teman-teman, dalam soal ataupun dalam tes barisan dan deret biasanya hari HRD ataupun recruiter itu memberi waktu sangat singkat untuk mengerjakan banyak sekali barisan dan deret ataupun tes aritmatika sosial ataupun tes matematika menghitung dan yang lainnya. Biasanya memberikan waktu singkat sekali yaitu 10 menit, tapi soalnya bisa sampai 50 ataupun 40 ataupun 30 tergantung dari sub-sub tesnya yang diberikan. Untuk kali ini yang akan saya bahas adalah barisan dan deret. Bisa teman-teman lihat nomor 1 di sini. Saya akan tulis ulang nomor 1 yaitu 2 untuk memudahkan teman-teman agar bisa cepat mengerjakannya. Nomor 1 saya tulis ulang yaitu ada angka 2, 4, 8, 14, kemudian 14, 24, kemudian 20, kemudian titik-titik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk mengerjakan barisan dan deret itu sebenarnya sangat gampang sekali. Teman-teman harus mengidentifikasi angka-angka yang kecil terlebih dahulu, kemudian identifikasi apakah itu penjumlahan dari bilangan sebelumnya atau perkalian atau pembagian dari bilangan sebelumnya. Nah, nomor 1 di sini ada angka 2 ke 4 ke 8 sampai seterusnya. Kalau di sini saya perhatikan ini nomor 1 itu adalah penambahan dari jumlah dari bilangan 2 ke 8, kemudian dari bilangan 4 ke 14, dari bilangan 2 ke 8 bisa kita identifikasi ini adalah penambahan angka 6, 2 ditambah 6, 8. Kemudian 8 melompat ke 14, 8 melompat ke 14, penambahannya adalah 8 ditambah berapa agar 14, berarti ditambah 6 lagi, kemudian ini 14 menjadi 20 ditambah 6. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini yang dicari adalah setelah ini, setelah 20, berarti tidak mungkin 20 ditambah 6 ya teman-teman, tapi nanti kita identifikasi lagi di angka kedua. Angka kedua itu menjadi angka keempat, angka ke 6, kemudian angka ke-8. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa penambahannya ternyata bukan penambahan dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 14, 14 ke 14 dan seterusnya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Ternyata penambahannya adalah dari polanya itu adalah penambahan dari angka pertama yaitu angka 2 ditambah angka ketiga ditambah angka keempat ditambah angka kelima ditambah angka ke-7 dan seterusnya. Namun ternyata urutannya bukan dari penambahan angka ganjil, tapi penambahan dari urutan angka genap, yaitu di angka 4 penambahan angka 4 ditambah angka 14, penambahan dari angka 4
menjadi 14, 14 menjadi 24, 24 menjadi, nah ini nanti jawabannya dari penambahan 24 ditambah bilangan berapa gitu. Kita bahas bareng-bareng di sini. Untuk penambahan dari bilangan 4 saya kasih warna yang beda. Di sini penambahan dari bilangan kedua ditambah bilangan keempat, bilangan ke-6 dan bilangan ke-8, hasilnya dari angka 4 menjadi angka 14, ditambahnya otomatis adalah 10. Kemudian 14 ditambah 24 ditambahnya 10 juga. 24 ditambah 10, inilah jawabannya, yaitu 34. 34 ada di pilihannya, yaitu ada di A, nomor A. Nah, jadi teman-teman perlu teman-teman perhatikan juga bahwa tips and trick dari saya adalah ketika ada angka sama dalam deret itu, otomatis penambahannya tidak dari angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3 ditambah angka 4, tidak seperti itu ya teman-teman. Teman-teman langsung bisa langsung kerjakan ataupun langsung bisa identifikasi apakah dari angka ganjil, penambahan urutan angka ganjil, urutan angka ganjilnya, ataupun penambahan urutan angka genapnya. Kalau sudah seperti ini, biar cepat teman-teman bisa saja identifikasi yang paling kecil dulu, bilangan-bilangan yang paling kecil dari awal, 2, 4, 8, 14, 14, 24. Itu teman-teman bisa identifikasi penambahan dari bilangan pertama, kedua ditambah ketiga itu ada pola yang tetap enggak. Kayak misal di sini adalah bilangan dari urutan pertama dan ketiga, kemudian ke 5 itu adalah penambahannya tetap, yaitu bilangan 6. Kemudian itu adalah pola yang benar. Bisa teman-teman lihat di sini pola pengerjaan barisan dan deret adalah kita harus dengan cepat mengidentifikasi penambahan angka berapa yang akan ditambahkan. Karena benar atau tidaknya itu teman-teman bisa tahu ketika penjumlahan angka tetapnya sampai batas terakhir ataupun batas dari jawabannya, itu adalah pola yang benar. Nah, dalam kasus nomor 1 ini teman-teman bisa lihat bahwa penambahannya itu bukan cuma satu angka saja, tapi ternyata 2 angka, yaitu 6 dan 10. Kalau 6-nya itu adalah penjumlahan dari urutan bilangan ganjil dari 1, 3, 5, 7 dan 9. Tapi kalau untuk penjumlahan urutan bilangan genapnya adalah dari 4, 14, kemudian 24, kemudian ini ditambah 10 adalah 34, yaitu dari bilangan 2 urutan kedua, keempat, ke-6 dan ke-8. Artinya teman-teman nanti bisa identifikasi itu urutan keberapa sih. Misal ada pola penambahan yang berbeda antara penambahan bilangan ganjil dan bilangan genapnya berbeda polanya, itu urutan keberapa. Misal ternyata urutan ke-8, teman-teman bisa langsung prediksi atau identifikasi bahwa oh ya, ini ternyata harus dari angka urutan kedua, yaitu angka 4, kemudian angka urutan keempat 14, kemudian angka ke-6 yaitu 24, kemudian angka ke-8 yaitu 34, penambahannya adalah 10 plus 10 plus 10, 3 bilangan ataupun bilangan yang ditambahkan itu dengan bilangan tetap sampai menuju jawaban yang dicari, itu artinya polanya benar. Begitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan 2 angka yang sama di dalam barisan itu, artinya penambahannya itu bukan penambahan urutan dari angka 1 ditambah angka 2, angka 3, angka 4 sampai seterusnya, bukan seperti itu, tapi teman-teman langsung identifikasi dari urutan ganjilnya, teman-teman melompat ya, penambahannya itu melompat polanya. Urutan penambahannya adalah ternyata urutan dari angka ganjil dan angka genap.
bisa kita lihat di sini angka 1, angka urutan pertama yaitu 2 ditambah angka urutan ketiga, angka urutan kelima, angka urutan ketujuh, pola penambahannya adalah plus 6 semua. Kemudian ketika ternyata ini bukan, jawabannya adalah bukan urutan ganjil, maka teman-teman langsung identifikasi lagi urutan genap penambahannya berapa. Misal di sini di nomor 1 adalah 4, urutan kedua dari bilangan ini adalah 4 ditambah urutan keempat, urutan ke-6 dan urutan ke-8 penambahannya adalah 10 semua. Artinya jawabannya adalah ditambah 10. 24 ditambah 10 sama dengan 34. Dan nomor 1 jawabannya A. Kemudian lanjut ke nomor 2. Nah, sama seperti nomor 1, kita tulis lagi biar enak pembahasannya. Nomor 2 adalah urutan bilangannya adalah 3, 5, 9, 15, 15, 25, kemudian 21. Nah, teman-teman ini bisa lihat langsung bahwa nomor 2 itu penambahannya tidak dari nomor 1 urutan bilangan 1, urutan bilangan 2 dari 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 15, itu bukan seperti itu ya teman-teman. Ini jawabannya nanti. Jadi sama seperti nomor 1, teman-teman bisa identifikasi lagi. Nah, dari sini langsung saja belajar dari nomor 1, urutan nomor berapa jawabannya, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan ke-8 berarti teman-teman langsung saja urutan bilangan genapnya, yaitu dari nomor 5, kemudian 15, kemudian 25. Ini penambahan berapa? Ternyata ini adalah dari 5 ke 15 adalah penambahan 10. Kemudian dari 15 ke 25 juga penambahan 10. Intinya jawabannya adalah 25 ditambah 10, artinya 35. Nah, 35 dari nomor 2 adalah C. Jadi bisa teman-teman perhatikan lagi dan pelajari lagi, ketika ada dua angka yang sama di dalam satu deret atau satu barisan itu, teman-teman harus langsung identifikasi dengan cepat bahwa penambahannya adalah antara urutan bilangan ganjil atau urutan bilangan genapnya. Itu langsung identifikasi saja dari awal. Apakah nanti urutannya adalah genap atau ganjil. Misal genap, langsung teman-teman penambahannya dari bilangan urutan bilangan genapnya, dari urutan bilangan kedua, keempat, keenam, ke-8. Kalau ternyata ganjil, berarti teman-teman bisa menjawab dari urutan bilangan ganjil, dari urutan bilangan pertama, urutan bilangan ketiga, kelima, ketujuh, ke-9. Tapi di sini kan teman-teman bisa lihat bahwa urutannya adalah bilangan ke-8. Artinya langsung saja, biar enggak lama mengerjakan seperti di nomor 1, harus ada penambahan bilangan urutan bilangan ganjilnya. Ternyata jawabannya adalah urutan bilangan genap. Daripada membuang-buang waktu, untuk tips yang selanjutnya di nomor 2 belajar dari nomor 1, teman-teman langsung saja identifikasi bahwa ketika urutan bilangan jawabannya adalah genap, maka langsung saja pola urutan-urutan bilangan genapnya langsung ditambahkan, dan itu menjadi jawabannya nanti. Ketika urutan bilangan genap ditambahkan dengan jumlah ataupun penambahan bilangan yang tetap, maka itulah jawabannya. Selanjutnya adalah nomor 3. Bisa teman-teman lihat di sini, ini angkanya lumayan gede dari awal ya. Jadi teman-teman jangan terpaku pada angka yang besar di awal. Ini angka pertama, urutan pertama adalah 243, 81, kemudian 27,
kemudian 9, kemudian 3, kemudian 1 dan titik-titik. Nah, ketika teman-teman menjumpai bilangan urutannya terbalik, yaitu dari yang besar dulu ke kecil, kalau di nomor 1 dan 2 adalah dari kecil ke besar, kemudian di nomor 3 ini ada urutan barisan atau deret angkanya adalah dari besar ke kecil. Teman-teman, trik dari saya adalah, atau tips dari saya adalah, teman-teman harus menjumlahkannya di bilangan yang kecil. Jangan langsung mengerjakan ini nanti membutuhkan waktu yang lama. 243 menjadi 81 itu ditambah berapa, dikurangi berapa, ataupun dibagi berapa, kan lama. Jadi teman-teman langsung saja bisa kerjakan di urutan akhir di angka-angka yang kecil. Urutan akhir di angka-angka yang kecil, teman-teman bisa langsung identifikasi di sini bahwa 9 menjadi 3 itu dibagi berapa. 9 menjadi 3 berarti dibagi 3. 3 dibagi 1, 3 menjadi 1 itu dibagi 3. Berarti 1 dibagi 3 adalah 1/3. Jadi di pola nomor 3 ini bisa teman-teman lihat, ketika 3 pembagian dengan bilangan yang sama itu tetap berkelanjutan lebih dari 3 kali ataupun lebih dari 4 kali, artinya itu adalah jawabannya. Nah, tidak usah berlama-lama kalau misal mengerjakan seperti ini, langsung saja. Kalau misal urutannya adalah dari besar ke kecil, teman-teman langsung saja kerjakan yang urutan paling kecil dulu, jangan di sini. Kalau nanti teman-teman berpikir lama di sini, kemudian ternyata jawabannya sama dibagi 3 semua, artinya nanti teman-teman buang waktu. Sedangkan dalam mengerjakan barisan dan deret ini waktunya sangat singkat sekali. Ini tujuan tes ini adalah untuk mengetes kecepatan berhitung teman-teman, menganalisa kemudian mengidentifikasi pola dari deretan angka atau barisan angka yang bisa teman-teman langsung kerjakan. Kecepatan dari identifikasi ataupun penyelesaian masalah dari teman-teman yang akan hadapi di dunia kerja nanti. Ini tujuannya seperti itu. Nah, ketika dari angka-angka kecil sudah benar, kita bisa buktikan untuk angka-angka bilangan yang besar. Bilangan yang besar 243 dibagi 3 pun menjadi 81. 81 dibagi 3 menjadi 27. 27 dibagi 3 menjadi 9. Oh, dibagi 3 menjadi 9. Bisa teman-teman lihat di sini perubahan pola angka dari barisan atau deret ini adalah tentang pembagian 3 dari urutan bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ini adalah perubahan polanya adalah dari hasil pembagian angka 3. Nomor 3 1/3 yaitu di huruf B. Itu jawaban nomor 3 adalah B. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 urutan bilangannya adalah dari 8, 12, 10, 15, 12 lagi, kemudian 18, kemudian jawabannya berapa. Nah, teman-teman bisa identifikasi langsung pola barisan atau deret ini, perubahan angkanya adalah tidak berkelanjutan, artinya penambahannya itu tidak dari urutan angka pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pola perubahan barisan angka di nomor 4 ini seperti nomor 1 dan 2. Penambahan angkanya atau pengurangan angkanya atau perubahan dari pola angkanya bisa kita langsung identifikasi. Ini titik-titik ini adalah urutan keberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ternyata adalah nomor 7. Urutan ke nomor 7 artinya ganjil. Langsung saja teman-teman bisa identifikasi bahwa penambahan dari urutan bilangan ganjilnya yaitu 8 ditambah 10. Sorry, bukan 8 ditambah 10 ya, tapi 8 menjadi 10, kemudian 10 menjadi 12. 10 menjadi 12, 12 menjadi jawabannya. Nah,
Dari sini kita langsung gampang banget ini, 8 menjadi 10 adalah penambahan dari angka 2. 10 menjadi 12 penambahan dari angka 2. 12 menjadi berapa? Berarti tambah 2. Artinya 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jawabannya adalah 14. Nomor 4 ada jawaban 14. Nah, di bilangan C atau di huruf C. Nomor 4 sudah seperti pola di nomor 1 dan 2. Kemudian next di nomor 5, bilangannya adalah yang pertama adalah bilangan 4, kemudian bilangan 6, bilangan 8, bilangan 18, bilangan 16, bilangan 54. Oke, teman-teman bisa lihat lagi langsung saja di nomor 5 itu bisa saja perkalian ataupun pembagian. Jadi tidak terpaku bahwa perubahan pola di sini adalah penambahan terus. Bisa saja ada pembagian seperti di nomor 3 dan perkalian. Nah, pola seperti ini bisa kita lihat urutannya. Urutan di nomor 5 atau pola di nomor 5 itu polanya, urutannya atau barisannya seperti di 1 dan 2. Ini jawabannya adalah bilangan keberapa? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah bilangan ganjil. Maka teman-teman langsung identifikasi dari bilangan penjumlahan ataupun penambahan ataupun pengurangan ataupun perkalian ataupun pembagian dari bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya kita identifikasi langsung tandai seperti ini. 1. Nah, ini nanti jawabannya bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat perubahan pola bilangan dari 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, kemudian 16 menjadi berapa. Ini bisa kita lihat, ini adalah perkalian. Perkalian 4 menjadi 8 dikali 2. Kemudian 8 menjadi 16 juga dikali 2. 16 dikali 2 otomatis 32. Nomor 5 kita lihat jawabannya di sini adalah 32, artinya D ada ya. Jadi teman-teman nanti ketika mengerjakan barisan deret ini tidak boleh terpaku pada penjumlahan saja, bisa saja ada pembagian seperti pola nomor 3 dan nomor 5 ini. Ternyata ada perkalian dan pembagian juga. Begitu ya teman-teman. Langsung next nomor 6. Nomor 6 bilangannya adalah 5, 10, 8, 14, kemudian 11, kemudian 18, kemudian titik-titik. Pola bilangan nomor 6 bisa teman-teman lihat lagi, bisa langsung identifikasi seperti di nomor 5. Kita identifikasi urutan bilangan keberapa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pola bilangan perubahannya yang harus diisi atau jawabannya adalah bilangan ke-7, artinya dari urutan bilangan ganjil. Kita identifikasi langsung 5 ke 8, 8 ke 11, 11 menjadi jawabannya. Bisa teman-teman lihat di sini polanya adalah 5 menjadi 8, 8 menjadi 11, 11 menjadi berapa? Ternyata kita bisa langsung identifikasi 5 menjadi 8 adalah penambahan dari angka 3. 8 ditambah 3 11, 11 ditambah 3 berapa? 11 ditambah 3 adalah 14. Jadi artinya nomor 6 itu jawabannya adalah 14. Nomor 6 14. Jadi bisa teman-teman langsung identifikasi itu penjumlahannya adalah dari bilangan ganjil, urutan bilangan ganjil atau urutan bilangan genap. Langsung dihitung saja urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata bilangan ganjil, artinya penambahan polanya, perubahan polanya adalah penambahan dari bilangan ganjil dari bilangan 1, 3, 5, dan 7.
Jadi bisa teman-teman perhatikan dan pelajari lagi di sini, ketika bilangan penjumlahannya adalah bilangan ganjil, artinya teman-teman tidak usah menjumlahkan dari bilangan genapnya, atau dari 10 menjadi 14, 14 menjadi 18 itu tambah berapa, itu tidak usah, itu membuang-buang waktu karena kita dikejar waktu pengerjaan yang sangat singkat. Teman-teman ketika memang urutan dari bilangannya itu adalah urutan ganjil, ya sudah langsung kerjakan pola itu, identifikasi dengan cepat penjumlahan ataupun pembagian ataupun perkalian. Ketika penjumlahan langsung 5 menjadi 8 adalah 3, kemudian 8 menjadi 11 adalah 3, 8 menjadi 11 ditambah 3, kemudian 11 ditambah 3 hasilnya ada 14, dan jawabannya ada, langsung saja kerjakan biar tidak membuang-buang waktu. Untuk urutan bilangan genapnya tidak usah dikerjakan gitu ya teman-teman. Next, di nomor 7 itu ada urutan bilangan dari 5, kemudian 7, kemudian 11, 13, 17. Nah ini pola yang unik ataupun pola yang beda lagi, mungkin beda ataupun mungkin sama. Ini bedanya adalah jawabannya di tengah, bukan di akhir, ataupun jawabannya tidak di akhir, tidak selalu di akhir, bisa saja di awal ataupun di akhir ataupun di tengah seperti ini. Nah teman-teman, di nomor 7 ini ada bilangan ataupun barisan angka 5 menjadi 7, 7 menjadi 11, 11 menjadi 13, 13 menjadi 17, 17 menjadi titik-titik, kemudian menjadi 23. Di nomor 7 bisa teman-teman lihat di sini polanya di angka nomor berapa jawabannya, di urutan nomor berapa. Bisa kita langsung identifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah bilangan urutan bilangan genap. Berarti otomatis kita langsung identifikasi aja urutan bilangan genap dari 7 menjadi 13, 13 menjadi, nah ini jawabannya 7 menjadi 13, berarti ditambah berapa? 7 menjadi 13 ditambah 6, kemudian 13 ditambah 6 menjadi berapa? 19. Artinya jawabannya adalah 19. Nah, bisa teman-teman di sini langsung cepat ya. Kalau memang itu sudah bisa menemukan jawabannya dengan 2 penambahan ataupun 2 pola perubahan, maka nggak apa-apa, langsung saja. Selama jawabannya ada di isian ataupun ada di pilihan, langsung saja. Berarti nomor 7 jawabannya adalah 19B. Bisa kita identifikasi dari pola perubahan penambahan angka 6. Jadi 7 ditambah 6 menjadi 13, 13 menjadi 13 ditambah 6 menjadi 19. Jadi teman-teman dengan cara seperti ini bisa mengerjakannya dengan cepat tanpa perlu membuang-buang waktu, harus menyumlahkan 5 menjadi 11, 11 menjadi 17, 17 menjadi 23, tidak perlu. Langsung saja ke poin jawabannya di urutan keberapa. Ketika urutan ganjil, maka langsung identifikasi dari urutan ganjilnya. Kalau memang urutan genap, maka langsung identifikasi dari urutan bilangan-bilangan genapnya. Urutan bilangan genap di nomor 7 adalah angka 7, kemudian angka 13 dan angka 19. Ini adalah perubahan polanya adalah penambahan dari angka 6. 7 ditambah 6 13, 13 ditambah 6 19. Begitu ya teman-teman, biar tidak membuang-buang waktu karena waktunya sangat singkat sekali. Artinya teman-teman harus cepat mengidentifikasi, cepat membaca polanya, apakah itu penambahan, apakah itu pembagian atau perkalian. Next, nomor 8. Nomor 8 urutannya yaitu dari angka 1, kemudian 5, 11, 19, 29, titik-titik jawabannya, kemudian 55, kemudian titik-titik lagi. Baik, bisa teman-teman lihat di sini di nomor 8 itu ada 2 angka yang harus dijawab dari barisan ataupun deret angka ini. Bisa teman-teman langsung identifikasi dari penjumlahan bilangan ganjil.
urutan angka nomor 1, kemudian 11, kemudian 19, kemudian 55. Ternyata jawabannya adalah urutan bilangan genap, Jadi kita langsung saja di urutan bilangan genap. 15 menjadi 19. 19 menjadi titik-titik menjadi titik-titik. Kita bisa lihat dari urutan bilangan ganjil dulu. Ketika ini adalah penambahan, kita bisa tahu dari bilangan ganjil dulu. Urutan bilangan ganjil nomor 1 adalah 1 menjadi 11. Otomatis kalau penambahan berarti ditambah 10. 1 ditambah 10 menjadi 11. Kemudian 11 ditambah 10, 29. Berarti tidak seperti itu. Nah, ketika teman-teman menemukan pola seperti ini, dari bilangan urutan bilangan ganjil ditambah tidak cocok ataupun tidak, bilangannya tidak tetap penambahannya, kemudian penambahan dari bilangan genap pun juga tidak tetap, artinya polanya adalah penambahan dari bilangan 1, kemudian bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, 6, 7, dan 8. Nah, ini bisa langsung kita identifikasi. 1 menjadi 5 itu ditambah berapa? 1 menjadi 5 itu ditambah 4. Kemudian 5 menjadi 11 itu ditambah berapa? Ditambah 6. Kita coba dulu ya teman-teman, ditambah 6. Kemudian 11 menjadi 19 itu ditambah 8. Kemudian 19 menjadi 29 ditambah 10. 29 menjadi titik-titik ditambah berapa? Ini bisa kita lihat dulu di sini polanya. Ini adalah perubahan dari bilangan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Artinya penambahannya adalah dari bilangan 4 kemudian ditambah menjadi bilangan, ditambah 2 lagi menjadi bilangan 6, ditambah 2 lagi menjadi bilangan 8, ditambah 2 lagi menjadi bilangan 10, 10 ditambah 2 lagi menjadi bilangan berapa? Bilangan 12 ya, ditambah 12. 29 ditambah 12 ada berapa? 29 ditambah 12 adalah 41. Kemudian 12 ditambah dari 41 menjadi 55 itu penjumlahan dari bilangan berapa? Berarti 12, bilangan 12 ditambah 2 berarti ditambah 14. 14 artinya 55. 55 ditambah penjumlahan bilangan berapa lagi? Berarti bilangan 14 ditambah 2 menjadi bilangan 16. Artinya 55 ditambah 16 adalah 71. Nah, jawabannya adalah 41 dan 71. Kita cek di jawaban apakah di nomor 8 ada 41 dan 71. 41 dan 71. Nah, ini di pilihan B ada 41 dan 71. Dari nomor 8 ini bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman pahami untuk pengerjaan yang lebih baik bahwa tidak selamanya penambahannya itu sama ataupun pola penambahannya itu angkanya sama. Bisa saja angkanya langsung berbeda, tetapi dari penambahan ataupun perubahan angka penambahannya ini adalah sama, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 dan seterusnya. Seperti di nomor 8 ini. Jadi di awal adalah penambahannya adalah langsung angka 4, kemudian 4 ditambah 2 adalah ditambah 6. Hasilnya adalah 5 ditambah 6 11. 11 ini menjadi 19 ditambah berapa? Berarti tadi 6 ditambah 2 menjadi plus 8. Kemudian 19 menjadi 20, 29 berapa? Jadi penambahan dari angka 8 ditambah 2 menjadi tambah 10. 19 ditambah 10, 29. Dan seterusnya sampai menemukan jawaban 41 dan 71 ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan ini ya. Baik teman-teman, mungkin cukup 8 nomor saja pembahasan kita mengenai deret angka, soal tes psikotes mengenai deret angka atau barisan angka.
cukup 8 saja yang saya kasih tahu cara pengerjaannya agar mudah ataupun cepat. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir ataupun mengerjakan semua polanya, hanya pola-pola tertentu saja yang sudah saya jelaskan tadi dari nomor 1 sampai nomor 8 bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi dan lebih seksama lagi. Artinya untuk tes deret angka ini yang perlu teman-teman persiapkan dan perlu teman-teman lakukan adalah belajar sesering mungkin ataupun sesering mungkin belajar menghitung, mengidentifikasi, mempelajari pola-pola dari deret angka ini. Nanti insya Allah teman-teman bisa dengan cepat ataupun bisa terbiasa untuk mengidentifikasi pola seperti apa yang terdapat di soal nanti. Nah, soal-soal di sini, soal-soal yang saya kasih di sini ini adalah contoh soal tes psikotes bagian barisan dan deret angka. Bisa saja polanya seperti ini, tapi tetap saja yang namanya tes deret angka ataupun barisan angka itu nanti yang berbeda adalah angkanya. Kalau polanya pasti sama seperti ini yang saya jelaskan ini 8 angka, pasti ada yang seperti ini, tapi tetap saja berbeda angka di soal asli nanti ataupun soal yang akan teman-teman hadapi nanti. Tips and triknya adalah yaitu tadi bahwa teman-teman harus secepatnya mengidentifikasi pola seperti apa, apakah urutan bilangan ganjil apa urutan bilangan genap dari jawabannya. Kemudian ketika sudah bisa mengidentifikasi itu, langsung saja penambahan angka berapa ataupun perkalian dari angka berapa ataupun pembagian dari angka berapa dari perubahan polanya. Dan yang penting, yang paling penting banget adalah teman-teman harus sesering mungkin belajar yang namanya barisan dan deret angka ini untuk bisa sukses ataupun bisa dengan mudah memahami pola deret angka ini. Sekian, apabila ada yang perlu ditanyakan ataupun perlu dibahas ataupun perlu diskusi, bisa di kolom komentar. Sekian video pembahasan tentang barisan dan deret angka yang merupakan salah satu tes psikotes yang sering muncul ini. Apabila video pembahasan saya ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman like, comment, and subscribe dan share. Jangan lupa membagikannya ke teman-teman yang lain juga yang membutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.